Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa melanjutkan submateri kedua kita tentang peluang kejadian dalam genetika. Pada kali ini kita akan lebih berfokus untuk membahas kejadian-kejadian secara genotipik dan fenotipik pada tanaman berdasarkan teori peluang yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Hari ini kita akan melakukan pendugaan dari suatu percobaan di dalam genetika. Yang perlu kita sadari teman-teman semua bahwa tanaman atau tumbuhan di sekeliling kita ini memiliki keragaman genotipik dan juga keragaman fenotipik. Contoh yang pertama, peluang untuk mendapatkan gamet A besar, B kecil dari suatu individu bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil adalah peluang untuk mendapatkan gamet A dikalikan dengan peluang untuk mendapatkan gamet B. Teman-teman ingat kejadian peluang di mana kita menggunakan uang koin, sisi positif dan sisi negatif. Karena bersegregasi, gen A besar merupakan kejadian bebas dari kejadian bersegregasinya gen B kecil pada pembentukan gamet. Ingat hukum Mendel-Dugas. Peluang A besar sama dengan setengah, peluang B kecil sama dengan setengah. Maka peluang A besar B kecil sama dengan peluang A besar dikalikan peluang B kecil sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Contoh berikutnya yaitu contoh yang kelima. Kaidah perkalian bisa digunakan untuk menghitung peluang mendapatkan genotip A kecil, B kecil, B kecil dari generasi F2, yaitu dengan cara mengalihkan peluang mendapatkan genotip A kecil dengan peluang mendapatkan genotip B kecil pada percobaan monohibrid. Maka, peluang A kecil dikalikan peluang A kecil sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Kemudian, peluang B kecil dikalikan peluang B kecil sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Maka, peluang A kecil dikalikan peluang B kecil sama dengan seperempat kali seperempat sama dengan 1/16. Kaidah perkalian bisa dipakai dengan mudah untuk menghitung peluang untuk mendapatkan zuriat. Zuriat ini sama dengan keturunan ya teman-teman. Dari suatu persilangan antara genotip yang berbeda untuk percobaan lebih dari dihibrid. Artinya kalau kita mengamati lebih dari dua sifat yang berbeda, teman-teman, kaidah perkalian ini juga bisa digunakan. Jadi tidak hanya pada dihibrid dengan melihat satu sifat beda atau tidak hanya monohibrid dengan melihat satu sifat beda atau tidak hanya dihibrid dengan melihat dua sifat beda. Nah, teman-teman ingat dalam kegiatan praktikum kita telah melakukan karakterisasi pada beberapa jenis tanaman, terutama adalah tanaman durian, dan juga beberapa sifat beda pada tanaman yang sudah kita tentukan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan contoh yang saya sajikan berikut ini. Ini adalah contoh kalau kita melakukan karakterisasi pada tanaman jagung. Nah, pada tanaman jagung ini teman-teman kalau tadi kita berbicara monohibrid itu melihat satu sifat beda, dihibrid melihat dua sifat beda, polihibrid itu melihat sifat yang lebih banyak. Dan pada setiap individu itu sifat pembedanya sangat banyak. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat misalnya contohnya pada tanaman jagung ya. Misalnya kita bisa melihat pada warna antosianin pada pelepah daun. Jadi pada pelepah daunnya ini ada kandungan antosianin atau warna-warna ungunya atau tidak. Kemudian bisa juga kita lihat pada bagian ujung daunnya. Kemudian kita bisa melihat pada bentuknya. Kemudian kita bisa melihat pada kanopinya.
dan hal-hal lain yang ada pada tanaman. Ini kalau masih kita lihat secara kasat mata, nanti akan banyak sekali sifat-sifat yang bisa kita perhatikan. Nah, dari sini teman-teman pada tanaman jagung sendiri kita bisa mengidentifikasi banyak hal. Artinya kalau pada tanaman lain juga sama. Misalnya kalau pada tanaman jagung ini bisa dilihat warna batang, warna daun, warna bunga jantan, warna rambut tongkol, warna biji, bentuk daun, bentuk biji, pola helaian daun, derajat sisa batang, kandungan antosianin, dan lain sebagainya. Artinya akan banyak sifat beda yang bisa kita lihat dari setiap jenis tanaman. Contoh selanjutnya, kita melihat pada banyak sifat beda lebih dari dihibrid ya teman-teman. Misalkan diketahui 6 pasang gen yang bebas satu terhadap lainnya. 2 genotip berikut disilangkan. Anggap yang depan ini adalah induk betina teman-teman. Kemudian yang di belakang ini kita anggap induk jantan. Kalau misalnya genotip betina A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D besar, E besar E kecil, F besar F kecil, dikawinkan dengan genotip jantan A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, E kecil, F besar F kecil. Berapa peluang untuk mendapatkan zuriat dengan genotip sebagai berikut? Artinya ini keturunan pertama yang diharapkan, yang di atas. Kemudian yang di bawah ini adalah keturunan kedua yang diharapkan. Nah, ini kalau kita lihat pasangan gennya cukup banyak ya, teman-teman ya. Kalau kita kerjakan dengan segi 40 net, ini akan memakan waktu yang lama. Namun dengan teori peluang, kita bisa mempercepat perhitungan kemungkinan keturunan yang didapatkan, yang diinginkan oleh si pemulia tanaman. Oke, ini adalah cara menjawabnya ya, teman-teman ya. Jadi, tadi yang di depan ini tetua betina, kemudian yang di belakangnya adalah tetua jantan. Karena antar pasangan gen bebas satu terhadap yang lain, maka peluang untuk mendapatkan zuriat bergenotip A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, D besar, E kecil, F kecil, F kecil dapat dihitung menggunakan kaidah perkalian berikut. Nah, teman-teman perhatikan nih, peluang, teori peluang yang tadi sudah kita pelajari. Peluang mendapatkan A kecil yang saya blok warna hijau, kita bandingkan dengan tetua. Yang tetuanya adalah A besar A kecil, dikawinkan dengan A kecil. Nah, kemungkinan mendapatkan A kecilnya berapa? Nah, teman-teman nanti kalau ada genotip yang sama seperti ini boleh dicoret satu. Sret, gitu ya. Boleh dicoret satu, jadi tinggal A besar gabung A kecil gabung A kecil. Maka hanya ada 2 kemungkinan genotip keturunannya. Sehingga kalau peluangnya untuk mendapatkan A kecil, maka kita akan dapatkan peluang A kecilnya itu adalah setengah, gitu ya. Nah, next, perhatikan yang warna biru, yang saya blok warna biru. Peluang mendapatkan keturunan B kecil. Anda perhatikan tetua yang saya blok warna biru juga. B besar B kecil dikawinkan dengan B besar B kecil. Maka teman-teman nanti keturunan kemungkinannya adalah yang pertama B besar dengan B besar, B besar dengan B kecil, yang kedua, yang ketiga B kecil dengan B besar dibalik nanti jadi B besar B kecil, kemudian B kecil dengan B kecil yang terakhir, yang keempat. Nah, maka peluang mendapatkan B kecil adalah 1/4. Jadi pada kejadian yang keempat. Nah, saya contohkan satu lagi. Peluang untuk mendapatkan C kecil. Nah, C kecil, tetua betinanya, C besar C kecil, tetua jantannya. Ingat, kalau ada yang sama, boleh kita coret. Kita coret yang C kecil 1. Maka, genotip keturunan yang ada nantinya adalah C kecil, C besar dibalik. Jadi C besar, C kecil. Kemudian C kecil, jadi cuma ada 2.
Maka peluang mendapatkan C kecil adalah setengah. Yang blok kuning ya, teman-teman ya. Nah, sehingga nanti boleh dilanjutkan sampai belakang, teman-teman, simulasinya. Jadi, setengah kali seperempat, kali seperempat, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali seperempat. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setengah pangkat 8. Begitu ya. Nah, berikutnya soal yang kedua. Persilangan A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D besar, E besar E kecil, F besar F kecil gitu ya. Ini yang tetua betinanya, kemudian yang ini tetua jantannya. Peluang untuk mendapatkan zuriat bergenotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil, F besar E besar adalah perkalian peluang hasil monohibridnya. Sama dengan tadi teman-teman ngerjainnya. Jadi cek satu-satu. Ini maunya A besar A kecil ya. Tetuanya A besar A kecil sama A kecil A kecil. Ada yang sama, coret. Maka kita akan dapatkan turunan A besar A kecil dan A kecil A kecil. Maka dapatnya peluang A besar A kecil adalah setengah. Kemudian perhatikan yang warna hijau. B besar B kecil ini yang dimau ya. Peluangnya ya, mau yang ditanyakan. Nah, tetuanya B besar B kecil dan B besar B kecil. Maka B besar dengan B besar 1, B besar dengan B kecil 2, B kecil dengan B besar 3, B kecil dengan B kecil 4. Maka teman-teman peluangnya untuk mendapatkan B besar adalah seperempat. Jadi caranya sama dengan tadi. Kemudian nanti boleh dilanjutkan sampai belakang. Setengah kali seperempat kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan setengah pangkat 7. Next, selanjutnya teman-teman. Jadi kejadian yang berurutan atau seri, dan jika suatu kejadian berurutan dipentingkan, peluang kejadian berurutan bisa dihitung dengan menggunakan kaidah perkalian. Contoh berikutnya, teman-teman. Suatu mata uang dilempar 3 kali. Berapa peluang untuk timbul sisi positif yang pertama diikuti sisi negatif? Maka peluang positif dikalikan peluang negatif dikalikan peluang negatif. Setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/8. Namun ada catatan juga ini teman-teman. Jika urutan hasil pelemparan tidak penting, maka hasil perhitungan peluang di atas harus dikalikan dengan banyaknya sekuen kejadian yang menghasilkan sisi positif dan 2 sisi negatif. Nah, apa itu sekuen? Kita lihat berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah contoh rumus sekuen. N aksen per S aksen per T aksen. S itu adalah banyaknya kejadian tipe P. T itu adalah banyaknya kejadian tipe Q. S plus T sama dengan N. P plus Q sama dengan 1. Jadi peluang itu maksimal 1 ya teman-teman ya. Tidak bisa lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang memperhatikan sekuen. Jadi urutan tidak dipentingkan ya kalau ada sekuen ya. Berapa peluang timbulnya sisi positif dan 2 sisi negatif untuk semua kejadian urutan jika satu mata uang dilempar 3 kali? Nah, N-nya 3 teman-teman. Kenapa? Karena 3 kali lempar. S-nya 1, yaitu sisi positifnya 1. T-nya 2, yaitu sisi negatifnya ada 2. Maka kita ambil rumus sekuen yang di sini, teman-teman. Yang di sini tadi ya. N aksen per S aksen kali T aksen. N-nya 3, 3 aksen itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kemudian S-nya 1 sama dengan 1 aksen sama dengan 1. Kemudian T-nya 2 sama dengan 2 aksen sama dengan 2 kali 1. Kemudian kita balik ke sini teman-teman. 3 kali 2 kali 1, 6. 1 kali 2 kali 1, 2.
Maka kejadiannya adalah 3. Apa kemungkinan kejadiannya? Plus negatif-negatif, negatif plus negatif, negatif-negatif plus. Itu ya kemungkinan kejadiannya yang muncul. Peluang P. Peluang atau P, satu sisi positif, 2 sisi negatif. 3 kali peluang. Positif itu adalah setengah, kemudian negatif setengah pangkat 2. Maka sama dengan 3 kali setengah kali seperempat sama dengan 3/8. Jadi 3 dari 8 kejadian yang mungkin terjadi. Peluangnya mendapatkan satu sisi positif dan 2 sisi negatif. Nah, dari kejadian peluang tadi, teman-teman, ini bisa kita terapkan untuk menduga keturunan. Jadi dalam kejadian genetika, kalau kita melakukan persilangan tanaman. Kita contohkan di sini. Persilangan tanaman kacang kapri berbiji kuning licin, K besar, K besar, L besar, L besar. Dengan tanaman kacang kapri berbiji hijau keriput, K kecil, K kecil, L kecil, E kecil. Biji kuning dan biji hijau merupakan kejadian bebas dari biji licin dan keriput. Nah, maka tetuanya P ini artinya parental ya, teman-teman ya. Bukan peluang, tapi parental atau tetua. Parentalnya K besar, K besar, L besar, L besar, dikalikan K kecil, K kecil, L kecil, L kecil. F1 ini filial 1 atau keturunan yang pertama, ini heterozigot ya teman-teman ya. K besar, K kecil, L besar, L kecil. Kemudian F2-nya, ini baru kita hitung peluangnya teman-teman. Apa peluangnya memiliki biji licin di F2? Maka P, L besar, ditambah P, L besar, L kecil. Kenapa Bu L besar, dan L besar, L kecil? Karena kalau ada gen alel L besar ini, maka dia akan menjadi licin. Maka L besar, L besarnya kemungkinannya 1/4. L besar, L kecil kemungkinan setengah ditambahkan menjadi 3/4. Kemudian berbiji kuning di F2. Peluangnya gimana? Peluang K besar ditambah peluang K besar K kecil. Sama dengan 1/4 ditambah setengah sama dengan 3/4. Maka peluang biji kuning dan licin di F2 gimana? Maka peluang biji kuning dikalikan peluang biji licin sama dengan 3/4 kali 3/4 sama dengan 9/16. Gitu ya. Nah, contoh yang lain ya teman-teman. Contoh berikutnya, jika hasil persilangan di hibrid kapri berbiji kuning licin, K besar, L besar, L besar, dengan tanaman kacang kapri berbiji hijau keriput, K kecil, L kecil, L kecil, diperoleh 24 tanaman F1. 24 tanaman F1 ya, kita garis bawahi. Berapa peluang 12 tanaman akan menghasilkan biji kuning licin di F2? Maka peluangnya adalah 24 aksen per 12. 12-nya dari mana, Bu? Dari peluang yang kita harapkan. 12, 12 gitu ya. Kemudian untuk biji kuning licin itu dalam segi 4 punet itu adalah 9 dari 16. Yang tidak itu 7/16. Masing-masing dipangkatkan 12. Nanti coba dihitung ya, hasilnya sama dengan 0,13 atau sama dengan 13%. Nah, contoh berikutnya lagi bisa dimanfaatkan juga untuk soal ini. Berapa peluang untuk mendapatkan paling sedikit satu individu berbiji hijau keriput, yaitu K kecil, L kecil, dari populasi 50 tanaman F1? Peluang paling sedikit 1 K kecil, L kecil adalah sama dengan 1 minus peluang bukan K kecil, L kecil, L kecil. 1 dikurangi, karena kalau dalam segi 4 punet, teman-teman, kemungkinan muncul pada perkawinan hibrid K kecil, L kecil itu adalah 1. Maka yang bukannya itu 15/16-nya ya. Pangkat 50. Kenapa? Dari 50 tanaman.
Nah, sehingga 1 minus 0,04 itu sama dengan 0,96 atau sama dengan 96%. Baik, itu teman-teman contoh aplikasi penggunaan teori peluang di dalam genetika, terutama di dalam menentukan kemungkinan keturunan yang dihasilkan dari hasil persilangan. Semoga bermanfaat. Baik, motivasi kita di akhir ini adalah menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Bagi teman-teman yang masih kesulitan di dalam memahami materi, boleh diulang-ulang lagi dan juga boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.